Selamat malam kepada Bapak Jos Simanto Tarigan, Eskom, MSC. Kami dari kelompok Williamsi ingin menunjukkan hasil dari proyek UTS dari mata kuliah komputer grafik dan visualisasi. Adapun anggota kami yaitu ada Andiko Ekarina Pindonta Bangun 201401124, Yunisa Sianturi 201401090, Jessica Krisnanto Soid 201401092, Christian Dasim Friji Nenggolan 201401101, Samuel Rejekinta Ginting 201401104. Baiklah, sebelum ke program, ada baiknya saya menjelaskan dahulu spesifikasi dari gambar yang harus ditampilkan pada program. Yang pertama, setiap sisi oktagon memiliki panjang yang sama. Oktagon dibangun dengan menggunakan 8 buah segitiga. Data vertex harus disusun ke dalam sebuah vertex buffer dan index buffer. Data vertex tidak boleh berulang. Definisi posisi vertex, yaitu nilai X dan Y dari setiap vertex, harus menggunakan sebuah rumus dan tidak boleh hardcode. Yang kedua, setiap segitiga pada oktagon memiliki warna yang berbeda. Gunakan fragment shader untuk melakukan pewarnaan segitiga ini. Tambahkan animasi di mana warna setiap segitiga akan berubah setiap detik. Yang ketiga, tambahkan input handler pada program Anda yang dapat menggunakan ukuran oktagon, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil, dan dapat menggunakan warna oktagon. Pemilihan warna dilakukan secara acak. Baiklah, ini merupakan programnya. Ini merupakan library dari Glut. Kemudian di sini ada define, use made definis, dan define MPI 3,14 merupakan ketentuan matematik yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunisa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan source code, di mana pada bagian ini yang membuat perubahan warna pada oktagon menggunakan fragment shader. Nah, fragment shader digunakan untuk memodifikasi objek sehingga warna pada objek dapat berubah-ubah. Karena objek yang dibuat adalah oktagon dengan 8 sisi poligon, maka ada 8 warna yang berbeda. Lalu di bawahnya ada tipe data float. Kita menggunakan data float karena nilainya real berupa desimal. Jadi di sini ada float Z sama dengan 0,0F, lalu ada float increment 0,05F, ada float XP, YP, dan R yaitu 1, dan float N-nya 8, X dan Y, sedangkan float A-nya 0,5F. Lalu di bawahnya ada if GLFW yang berfungsi untuk membuat warna pada objeknya dapat berubah secara acak dan berulang. Sedangkan pada J uniformnya yang menentukan perubahan warna. Jadi kalau kita ngeklik C, warna akan berubah sesuai ketentuan yang ada pada source code-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penambahan skala dan juga pengurangan skala. Di sini ada if yang dimana ketika kita mengklik S, itu karena ada GLSWQS, maka A bertambah 0,1 F, yang dimana A itu merujuk pada poligonnya, yang berarti misalnya kita tambah 0,1 F, poligonnya akan bertambah besar. Nah, begitu juga untuk mengurangi skala atau besarnya. Tinggal kita klik Q, yang itu ada else if GLFV Q, kita press, maka dia berkurang 0,1 F. Itu saja yang untuk menambah dan mengurangi skala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk di bagian membuat diagonalnya itu, yang untuk bagian vertex. Yang dimana di sini di ketentuan tadi dibilang untuk membuat vertexnya itu 8 buah itu menggunakan rumus yang dapat dilihat dari codingan ini yang ada int u sama dengan 0, kemudian a itu kurang dalam kurung 2 kali 3,14 per n. N itu jumlah banyak vertexnya itu 8, yang dimana a itu sama dengan nilai 6,28 dibagi banyak seginya. Yang untuk rumusnya adalah berikut ini yang dari for. Nah, untuk ke bawahnya kita lihat di sini ada vertex yaitu array 16 itu untuk XP,
dan vertex array-nya 17 untuk IEP. Kemudian di sini ada menggunakan index array untuk koordinat untuk indeksnya ada sebagai berikut. Kemudian di sini juga untuk pengambilan datanya itu kita juga menggunakan string vertex string dengan read file untuk bagian vertexnya itu dari file vertex.var. Kemudian untuk fragment string untuk di bagian penggantian warnanya itu kita mengambil dari string fragment string sama dengan read file fragment.frag. Kemudian untuk hasil dari codingan berikut ini untuk outputnya akan dijelaskan oleh Dustin. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan output dari programnya. Nah, bisa kita lihat tampilan dari oktagon poligon segi 8-nya. Nah, kalau kita klik huruf C, maka gambar dari poligon ini akan berubah warna secara acak. Nah, bisa dilihat warnanya berubah-berubah secara acak. Nah, kalau untuk memperbesar dan memperkecilnya, kita bisa klik huruf S. Nah, maka dia akan besar gambarnya. Nah, untuk memperkecil, kita bisa klik huruf Q. Nah, maka dia akan mengecil. Baik, sekian saja hasil diskusi kami mengenai program GLFW, yaitu membuat oktagon poligon segi 8. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.